Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau justru tidak berhubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe. Kalau ada komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin kembali membahas tanda-tanda berada dalam hubungan Twin Flame. Jadi sebelumnya saya sudah membuatnya di part 1, jadi kali ini saya akan mencoba meneruskannya di part 2-nya. Jadi apa sih tanda-tandanya kita berada dalam hubungan Twin Flame? Oke, jadi salah satunya adalah hubungan yang terkesan on-off. Ya memang hubungan-hubungannya lain pun kondisi seperti itu sangat memungkinkan gitu, sangat umum sekali terjadi sebenarnya. Nah, tapi untuk hubungan twin flame ini pada dasarnya semua sangat terpengaruh oleh energi. Memang DM ini biasanya yang pertama kali pergi dan punya banyak alasan gitu. Dan entah dia sebetulnya sudah punya ikatan dengan orang lain, jadi terkesan menjaga jarak gitu, atau tiba-tiba lari ke orang lain gitu. Ataupun memang terdorong oleh energi DF. Jadi biasanya DF yang pertama kali terbangun, terus merasakan koneksinya sangat kuat, jadi kayak terus mengejar DM-nya. Terus DM-nya mulai menarik diri, entah dengan berbagai alasan apapun gitu. Ya terus secara terdorong dengan energi pun bisa gitu. Ataupun hal-hal lainnya gitu. Atau tiba-tiba ada orang lain yang mendekat juga, ada urusan yang harus diselesaikan dulu gitu. Atau memang sudah punya koneksi dengan orang lain, itu juga bisa. Atau bisa juga kalau merasa ini hubungannya tuh terlalu kuat, terlalu intens, jadi DM-nya ini merasa takut dan coba untuk melepaskan diri gitu. Berusaha untuk lari dari hubungan ini atau menyangkal hubungan ini. Atau mungkin yang terasa kayak tidak nyata gitu. Atau ragu dengan perasaannya sendiri. Itu juga ya berbagai macam hal. Jadi intinya biasanya DM ini yang pertama kali coba melarikan diri dulu gitu. Nah, ketika dia melarikan diri, ini DF-nya kan ngejar gitu. Nah, tapi pada dasarnya mau bagaimanapun TF ini kan sebenarnya dasarnya satu. Pada dasarnya satu. Jadi nggak bisa melepaskan betul-betul secara sepenuhnya. Maksudnya dalam artian secara ikatan atau TF ini sudah pasti akan saling berbagi energi dan berbagi emosi. Jadi mau bagaimanapun dia mencoba melepaskan diri akan tetap terhubung. Jadi seolah-olah kayak orang berusaha lari tapi palanya selalu nengok ke belakang gitu. Makanya banyak sekali yang DM pun ya oke, dia mencoba meninggalkan DF-nya, memblokir atau segala macam, tapi tetap aja kepo gitu. Akan tetap memantau juga. Jadi mereka biasanya akan berusaha sekeras apapun untuk mencoba menghilangkan segala pikiran DF yang ada di dalam kepalanya dia sendiri. Jadi sama aja DF tuh pasti akan saling memikirkan satu sama lain. DM memikirkan DF, DF memikirkan DM gitu dalam situasi apapun dan fase apapun. Nah, tapi ada mungkin ada di mana DM ini merasa kayak udah nggak tahan dengan hubungan ini gitu. Dia berusaha sekeras mungkin untuk menghilangkan DF ini dari pikirannya dengan cara berbagai cara apapun, dengan memblokir DF atau dengan cara apapun. Nah, tapi yang terjadi adalah itu nggak bisa gitu karena memang TF ini selalu terikat. Karena pada tingkatan 5D kan pada dasarnya satu, akan saling berbagi energi dan berbagi perasaan gitu. Jadi kayak orang yang betul-betul lari tapi nengoknya ke belakang gitu. Jadi karena memang akan ada ikatan gitu, ada berbagi energi dan berbagi perasaan gitu. Nah, pokoknya DM menjauhkan diri. Nah, DF-nya berusaha ngejar gitu. Tapi di titik tertentu DF akan merasa kayak lelah, lelah gitu. Coba dia pun mencoba untuk oke, ini harus di stop gitu. Dia mencoba detachment juga, mencoba menenangkan diri, menstabilkan diri gitu. Nah, ketika DF sudah nggak mendorong DM lagi secara energi gitu dalam tanda kutip, kan memang DM pun bisa terdorong secara energi gitu. Jadi fase-fase seperti itu tuh bisa terjadi atau umum terjadi pada hubungan twin flame, terdorong secara energi gitu. Jadi DF yang tadinya mengejar DM terus ya DM-nya malah lari gitu karena dorong energi itu. Nah, ketika DF-nya sudah nggak mengejar DM lagi, mencoba menstabilkan diri, DM ini yang merasa dorongan itu sudah hilang, itu malah akan kayak ketarik lagi gitu. Jadi yang tadinya DM lari jadi ketarik kembali saat justru DF-nya sudah mulai mencoba untuk stabil. Nah, yang terjadi biasanya adalah ketika DF-nya ini belum posisi betul-betul stabil, DM-nya kembali, DF-nya kembali mengejar DM. Ini yang biasanya terjadi gitu.
tarikannya kuat lagi. Karena Twin Flame memang seperti itu. Tarikannya benar-benar kuat lagi. DF-nya mengejar DM lagi atau mungkin tiba-tiba terobsesi dengan DM-nya lagi gitu. Ketika belum betul-betul stabil, DF ini bisa langsung tiba-tiba jadi mode mengejar lagi gitu. Nah, itulah yang biasa membuat DM-nya lari lagi gitu. Nah, kembali lagi seperti itu, pengulangan lagi. DF-nya capek ngejar DM, berusaha untuk menstabilkan diri, melupakan hubungan ini. Itu yang menarik lagi gitu. Nah, terjadi lagi juga DF-nya yang belum betul-betul stabil, ketarik lagi dengan energi DM gitu. Akhirnya mulai terobsesi lagi, DM-nya lari lagi, akhirnya seperti itu siklusnya. Jadi, kenapa hubungan on-off-nya itu seperti itu? Jadi, memang semua adalah karena tarikan energi gitu. Karena yang saya bilang, jadi mau bagaimanapun DM mencoba lari, itu kayak orang yang lari tapi palanya masih nengok ke belakang gitu. Jadi mau bagaimanapun kerasnya dia berusaha melupakan DF itu kayak masih ada pikiran terus di dalam kepalanya gitu. Kayak orang yang lari tapi sambil nengok ke belakang gitu karena energinya saling sharing satu sama lain gitu. Ya, jadi seperti itu gitu. Mungkin kalau dalam hubungan biasa orang bisa on off terus betul-betul melupakan ke pasangan lain, ke pasangan ini, ke pasangan itu gitu. Betul-betul lupa dengan pasangan sebelumnya gitu. Tapi kalau TF ini kayak ikatan itu tetap masih ada, tarikan energi itu atau berbagi energi atau sharing energi itu masih ada gitu. Jadi kita mau sejauh apapun itu kayak ketarik lagi. Berusaha menjauh lagi, ketarik lagi, ketarik lagi, ketarik lagi. Seperti magnet seperti itu gitu. Nah, itu biasanya terjadi dalam hubungan twin flame. Kenapa on off itu bisa terjadi? Seperti itu. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah biasanya ini seperti yang saya sudah jelaskan bahwa twin flame ini saling berbagi energi, sharing energi, sharing juga perasaan gitu. Jadi yang saya bilang karena TF ini pada tingkatan 5D adalah satu gitu. Jadi bisa menangkap energi dari luar pun bisa menangkap berbarengan juga gitu. Jadi maksudnya seperti ini. TF ini bisa memikirkan hal yang sama gitu. Jadi punya ide yang sama di waktu yang sama gitu. Atau cara berpikir yang sama gitu. Nah, karena pada dasarnya satu ya, itu sangat memungkinkan sekali. Gitu. Kok tahu-tahu bisa punya ide yang sama, pemikiran yang sama, jadi sangat mungkin untuk bisa mengerti satu sama lain apa yang dipikirkan pasangannya tanpa berbicara, gitu. Pokoknya kayak udah tahu aja, oh tahu nih dia bakal seperti ini, oh tahu nih dia bakal milih ini, gitu loh. Itu seperti itu. Nggak perlu ngomong A, B, itu kayak udah tahu aja, ah pasti dia begini, gitu. Itu yang sangat umum sekali. Jadi kayak, kok dia bisa tahu ya kalau saya begini gitu ya. Atau saya sendiri pun nggak tahu kenapa saya bisa tahu kalau dia begini gitu dan ternyata benar gitu. Itu seperti itu. Karena memang pada dasarnya core-nya satu gitu. Yang biasanya kita nggak sadar, oh kita juga seperti itu, makanya kita tahu gitu. Dan memang secara intuisi seperti itu gitu. Dan biasanya twin flame itu juga punya nilai-nilai yang sama atau cara pandang yang sama atau punya penilaian terhadap sesuatu yang sama gitu. Misalkan cara memandang hidup bagaimana atau punya kedepannya pandangan seperti apa, nilai-nilai terhadap sesuatu yang sama gitu. Itu biasa seperti itu, memang sangat wajar sekali gitu. Kesamaan-kesamaan seperti itu juga umum terjadi pada hubungan twin flame. Nggak perlu sengaja mengkonfirmasi gitu ya, kita kayak udah tahu aja begini. Kalau dia begini sifatnya. Makanya twin flame itu sekalipun kita nggak pernah terlalu dekat dengannya. Misalkan kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa, kita nggak tahu dulunya hidupnya seperti apa, kita nggak tahu bagaimana, bahkan keluarganya seperti apa. Kita kayak udah tahu aja dia tuh seperti apa orangnya, sekalipun kita baru kenal. Seperti itu. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah adanya detak jantung yang berdebar terus. Ya, ini tanda yang paling umum, yang ya umum sekali twin flame itu merasakan seperti itu. Jadi beda ya dengan misalkan hubungan biasa misalkan, oh saya juga nih deg-degan. Nah, tapi kan bedanya ada seperti ini. Biasanya kalau ada hubungan biasa, kita deg-degannya tuh ketika dia datang aja, itu kayak deg-degannya kayak berdebar-debarnya itu kayak grogi gugup. Nah, twin flame ini biasanya nih deg-degannya tuh kenceng banget luar biasa.
bener-bener kenceng banget gitu, yang bahkan kita sendiri, ini apa sakit apa gitu, karena saya pernah sakit itu banget, ini apa saya punya sakit tertentu gitu. Eh, Kayak ini kenapa ya, jantung saya kenapa? Ini seringkali orang berpikir kalau jantungnya punya masalah. Itu umum sekali karena memang detaknya luar biasa. Dan itu terjadi tanpa trigger apapun. Jadi berbeda dengan hubungan biasa. Misalkan, oh ini si dia ini baru datang, terus saya deg-degan dekat dengan dia. Tim flame ini enggak, orangnya enggak ada, kita enggak sedang dalam kondisi apa-apa, biasa aja, enggak ada siapa-siapa, itu tahu-tahu jantung bisa deg-degan luar biasa kencang sekali. Gitu yang bikin kita bingung sendiri. Saya pikir apa? Dipikir apa? Ini sakit jantung atau apa gitu. Jadi seperti itu, sangat kencang sekali. Dan itu memang biasanya pertanda kalau yang di sana sedang memikirkan. Itu bentuknya seperti itu. Ketika energi datang gitu, itu jantung tuh bisa tanda tuh deg-degan terus seperti itu. Dan itu saat-saat apalagi saat-saat bubble pass atau ya sebenarnya di fase apapun sih sebetulnya saat spiration pun bisa tetap aja itu jantung tuh kayak deg-degan berdebar terus menerus gitu. Dan terlebih lagi berbeda dengan misalkan nggak cuman sebentar doang, itu bisa seharian, bisa berkali-kali atau bahkan berjam-jam gitu. Karena saya juga seperti itu dulu, bisa bener-bener sekali kejadian tuh bisa sampai 3 jam 2 jam tuh kayak kencang banget nggak berhenti berhenti, terus nanti nggak lama kejadian seperti itu lagi, terus terus seperti itu sampai apa ini kayak penyakit jantung atau apa gitu. Jadi betul-betul karena sensasinya yang luar biasa dan kita belum pernah rasakan sebetulnya debaran seperti itu yang mungkin bahkan kita pikir, oh kita ada pada penyakit tertentu. Jadi berbeda dengan debaran yang biasa kalau kita ketemu misalkan, oh cowok ganteng atau cewek cantik seperti itu. Sangat beda sekali. Gitu, sangat beda sekali. Kalau itu yang biasanya ditandai dengan grogi juga. Nah, biasanya saat debaran jantung ini datang, memang kadang energinya juga datang. Karena itu memang energi pada dasarnya. Terus bisa juga tiba-tiba kita jadi kepikiran dia. Gitu. Nah, itu udah bisa jadi penanda kalau, oh yang di sana sedang memikirkan kita. Oke, yang berikutnya adalah kita bisa sensitif dengan indera gitu. Indera kita jadi sensitif tiba-tiba terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan twin flame kita. Contohnya seperti ini. Kita bisa mencium aroma tubuhnya gitu. Jadi saya sudah pernah cerita juga, saya dulu saat bertemu dengan twin flame saya gitu. Jadi pertemuan kedua sebenarnya sejak jalan bareng pertama kali itu begitu pergi bareng itu pulangnya itu belum sampai pulang bahkan berapa menit ya udah nggak bareng dia lagi kan, pulang sendiri-sendiri itu yang aroma tubuhnya tuh betul-betul kecium. Dan itu nggak terjadi cuma hari itu doang, itu bisa berlangsung kalau salah berminggu-minggu bahkan mungkin 1 bulan juga ada. Itu kayak kecium terus gitu, orangnya nggak ada. Itu yang hal yang sangat aneh gitu ya, yang saya alami juga gitu. Jadi memang seperti itu, bisa seperti itu gitu. Jadi misalkan gini, bisa aja misalkan dia pakai parfum apa, kita nggak tahu sebenarnya dia misalkan ganti parfum lah, kita nyium aroma baru gitu. Oh ternyata betulan yang di sana memakai atau mengganti model parfumnya gitu loh. Jadi kita bisa tahu parfum apa yang dia pakai, padahal kita nggak pernah ketemu dia, kita nggak pernah nanya dia gitu. Kita tuh bisa dari jauh tuh kayak seolah-olah tuh nyium baunya gitu. Emang kecium gitu, tapi orangnya nggak ada gitu. Tapi begitu dikonfirmasi kok beneran gitu. Ya, itu biasanya yang sensitif juga itu bisa merasakan hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi nggak semuanya, bukan berarti, oh saya nggak merasakan itu berarti bukan twin flame, nggak gitu juga. Gitu. Tapi itu salah satu hal yang mungkin terjadi kalau dalam hubungan twin flame, hal seperti itu bisa aja ada. Gitu. Apapun gitu, aroma tubuhnya atau parfumnya gitu, seperti itu. Dan itu sangat jelas sekali. Gitu. Tercium sangat jelas, bahkan orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada, kita bisa cium secara jelas aroma itu. Oke, berikutnya adalah kita bisa merasakan keberadaan dan energinya bisa terasa sangat nyata sekali. Jadi seperti itu. Jadi nggak cuma aromanya aja, bisa aja kita lagi dalam keadaan duduk gitu ya. Kita merasa dia tiba-tiba datang dan itu betul-betul kerasa sekali. Gitu. Betul-betul kerasa kayak nyata gitu dia datang, duduk. Bahkan bisa memberikan sentuhan atau apapun juga. Dan itu betul-betul terasa sangat nyata sekali. Gitu. Jadi bahkan nggak cuma itu doang.
Nggak cuma keberadaannya doang gitu, atau seperti yang saya bilang aromatopia doang, bahkan suaranya pun bisa. Bisa banget kedengeran, misalkan dia ngomong apa itu kayak di telinga itu kayak suara dia tuh nyata banget, gitu, jelas banget. Ya itu sebetulnya juga termasuk salah satu bentuk telepati gitu. Itu yang saya rasakan juga sering beberapa kali itu kayak suaranya dengar padahal orangnya nggak ada. Nah, itu bisa dalam hubungan tim kan itu bisa terjadi juga gitu. Bisa jadi penanda juga gitu. Kalau dia itu ternyata memang tim flame kalian gitu. Ya, karena koneksi batinnya itu yang memungkinkan orang bisa telepati seperti itu. Oke, yang berikutnya yang paling umum terjadi ini yang biasa terjadi atau biasa bisa dibilang bahkan biasanya yang mengalami hubungan tim pasti akan mengalami juga yang namanya the dark night of the soul gitu, men-trigger gitu, sebetulnya men-trigger. Memang yang mengalami the dark night of the soul itu sekalipun bukan tim flame pun bisa gitu. Jadi ketika memang itu jalannya dia atau dia memang harus mengalami awakening, itu bisa juga sekalipun tidak harus di trigger oleh tim flame-nya. Tapi biasanya kalau yang bertemu dengan tim flame-nya itu yang akan men-trigger the dark night of the soul. Ya, terutama biasanya begini, yang pertama yang memicu the dark night of the soul itu adalah momen di mana tim flame kita mulai menjauh dari kita. Entah dia lari ke orang lain, atau dia memang mengundurkan diri, atau hilang kemana, kita di ghosting, di blok segala macam, gitu ya. Atau mungkin secara mundur secara perlahan, secara batin kita udah ngerasa. Itu yang memicu sebetulnya di dark night of the soul. Akhirnya berbagai hal terjadi, gitu. Itu yang memang sangat menguras energi sekali, menguras emosi sekali, gitu. Karena itu itu fase di mana ego dimatikan biar kita nggak dominan lagi, ego kita nggak dominan lagi, kita nggak dikuasai oleh ego kita lagi gitu. Memang bisa disebut juga memang malam kegelapan jiwa atau malam kematian ego gitu, atau fase-fase di mana ego itu dimatikan gitu, seperti itu. Jadi memang biasanya yang bertemu twin flame itu yang orang-orang yang bertemu twin flame itu akan ke-trigger ya, dan membuat atau mengalami yang namanya the dark night of the soul. Oke, berikutnya yang umum kalau kita penanda kita dalam hubungan twin flame atau perjalanan twin flame adalah seringnya kita melihat angels number gitu. Nah, jadi kalau untuk angels number ini sekali lagi seperti the dark night of the soul lagi, sebenarnya nggak semua gitu, bukan berarti yang nggak mengalami hubungan twin flame maka sudah pasti nggak mendapatkan angels number. Nggak juga. Bahkan gini, angels number pun bisa didapat orang yang bahkan nggak mengalami awakening sekalipun gitu. Bedanya seperti ini. Orang-orang yang mengalami awakening atau the dark night of the soul ya sebenarnya awakening itu ya akan memicu the dark night of the soul juga. Nah, saat-saat itu proses kebangkitan jiwa itu yang kita bisa merasakan energi alam semesta. Atau kita lebih mudah terhubung dengan alam semesta atau dengan Tuhan. Makanya Tuhan atau alam semesta ini berkomunikasi dengan kita lewat angels number. Kita lebih peka dengan tanda-tanda itu. Gitu itu kayak kita dihujani dengan berbagai macam tanda. Kita kayak lihat dari segala sisi, oh ini angels number, oh ini angels number lagi gitu. Biasanya itu yang akan menuntun kita selama perjalanan gitu, mendampingi kita selalu. Biasanya seperti itu. Bisa juga menguatkan kita selalu juga gitu. Nah, memang bukan berarti orang yang nggak mengalami awakening itu sama sekali nggak dapat angels number. Misalkan bisa jadi penanda kalau akan terjadinya sesuatu. Itu bisa aja orang yang mengalami awakening itu bisa mendapatkan angels number. Tapi ketika kejadiannya udah selesai, biasanya angels number hilang gitu. Jadi nggak konstan seperti saat orang yang mengalami awakening gitu. Itu akan konstan terus kenceng terus gitu. Atau orang-orang yang memang udah meningkat atau sudah terbangun secara spiritual, itu seterusnya bisa angels number bisa datang terus gitu, bisa datang terus gitu. Udah stabil pun tetap bisa datang terus gitu. Jadi bukan berarti kok nanti tahu-tahu hilang gitu, bisa tetap mendampingi kita gitu loh. Kita jadi peka aja sebenarnya dengan tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda dari Tuhan atau alam semesta yang berikan untuk kita gitu. Kita lebih mudah nangkap energi-energi itu ya berupa angels number gitu. Ya, jadi bedanya ya orang-orang yang nggak mengalami awakening pun bisa kok dapat angels number. Cuman mungkin nggak akan seintens atau selama orang yang mengalami awakening gitu. Nah, jadi karena
hubungan twin flame itu memicu spiritual awakening, makanya selama perjalanan ini, biasanya kita pun didampingi dengan namanya angels number. Oke, berikutnya sinkronisitas yang luar biasa. Gitu. Contohnya apa sih? Banyak sekali kemiripan-kemiripan keduanya. Ya seperti namanya, atau kebiasaannya gitu loh. Perjalanan hidupnya gitu. Itu, atau hal-hal kecil apapun. Hal-hal kecil apapun. Misalkan tiap kali kok bisa barengan memakai pakaian yang sama gitu. Contoh seperti ini. Jadi, saya dengan pasangan twin flame saya, ini yang termasuk unik juga menurut saya. Jadi, HP itu kan bisa disetting kalau kita mau kunci kan ada kode. Kode pasnya kan yang kayak kita bentuk suatu pola itu supaya bisa ngunci kan. Dan itu ternyata saya baru sadar kalau saya buat kunci itu dengan dia punya, itu betul-betul sama persis, hanya mirroring gitu. Itu yang benar-benar mirroring sekali. Jadi dari sekian banyak pola yang mungkin kita buat, itu bisa sama persis dengan dia gitu loh. Dan mirroring betul-betul. Contohnya seperti itu. Atau misalkan punya teh lalat yang sama di tempat yang juga mirroring, seperti itu contohnya. Ya, atau kesamaan misalkan, oh nama orang tuanya sama-sama mirip, bener-bener mirip, cuman beda satu huruf doang, seperti itu. Atau segala macam hal-hal lainnya. Misalkan bisa juga, oh ternyata kok anak-anaknya kok sama gitu loh. Karena ada juga yang seperti itu. Oh anak pertamanya sama namanya, oh anaknya kedua sama juga namanya. Seperti itu. Gitu. Atau punya jam tangan yang ternyata sama modelnya gitu. Mungkin nggak sama persis identik, tapi ternyata mirip sekali gitu. Atau perjalanan hidupnya yang kurang lebih sama, itu juga bisa. Salah satunya misalkan, oh yang satu kehilangan kerabat terdekat. Yang satunya pun bisa begitu. Yang satunya sakit, satunya juga begitu. Gitu. Dan itu biasanya dalam waktu yang kurang lebih nggak berbeda jauh. Seperti itu. Jadi yang satunya dalam masa Dark of the Soul, nanti nggak lama pun yang satunya bisa nyusul. Yang satunya persoalan misalkan soal keuangan, terus yang satunya bisa juga nanti seperti itu juga, gitu. Seperti itu, gitu. Jadi punya permasalahan atau pengalaman atau fase-fase hidupnya yang kurang lebih sama, bisa seperti itu. Nah, berikutnya kita bisa melihat namanya di mana aja. Ya, jadi ini seperti yang tadi juga ya, seperti kita bisa mencium aroma tubuhnya dimanapun gitu ya, kayak parfumnya dia, seperti itu. Kita kayak dikasih tanda-tanda gitu. Biasanya saat energinya datang, itu bisa termanifestasikan dengan kita melihat namanya dia dimanapun gitu. Atau memang tanda-tanda yang kayak kita terus diingatkan ke orang ini di saat yang kita nggak rencanakan gitu. Kayak kita dilihat, kayak kita tuh diarahkan untuk melihat nama-nama itu gitu. Kita lihat ke sini, oh ada namanya dia, lihat ke sini ada namanya dia gitu. Kayak di mana-mana kita dihantui dengan nama-namanya dia. Itu kayak kita kayak diteror, dalam tanda kutip kayak diteror, kemanapun kita berada tuh kayak, loh nama dia lagi. Itu yang mungkin banyak orang pun jadi salah paham atau justru ketakutan gitu. Ini apa saya diguna-guna, atau ini ada apa dengan saya, atau ada dia tuh ngapain saya. Itu yang banyak sekali yang terjadi, bahkan seperti itu, yang pikirannya tuh jadi, ini apaan sih kok saya kayak diteror dia, orangnya nggak ada tapi kayak diteror dia terus-terusan gitu. Itu ya umum terjadi. Ya bukan berarti semua tanda-tanda itu harus ada, itu wajib ada kalau kita baru mau disebut ada hubungan twin flame, ya nggak juga gitu. Bisa hanya beberapa gitu. Tapi sebetulnya kita akan menyadari sendiri kok. Kalau kita punya ikatan kuat dengan orang ini. Dia ini sesuatu yang berbeda. Kok ada tertarikan sendiri atau tarikan kuat gitu. Yang kita bener-bener nggak bisa lepas. Itu yang penanda juga gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mungkin sampai situ dulu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Teman-teman yang mungkin pengen sharing cerita, curhat, atau konsultasi, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silahkan cek aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.